Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi, pada hari ini kita akan berbicara masih tentang pola. Sepanjang tahun ini kita ada dalam satu season, musim di mana transformation and victory, tentang transformasi, tentang kemenangan. Dan saya banyak bicara dari awal tahun, bicara soal pola. Minggu lalu saya bicara tentang my victory, kemenanganku. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang have and more. Mempunyai dan lebih lagi, atau lebih banyak lagi, atau banyak lagi. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar bahwa setiap orang pasti kepengen punya sesuatu yang lebih banyak. Iya dong, saudara. Iya kan? Kita nggak puas. Manusia sering seperti itu. Bukan salah sebenarnya. Rasa tidak puas ini perlu memang dipenuhi. Cuma arahnya, fokusnya harus benar. Ada banyak orang kepengen punya dan lebih lagi, have and more, dalam konteks kenyamanan, kekayaan, harta benda, duit, dan hal-hal yang bersifat natural. Saudara, itu sebabnya kenapa saudara mereka mengejar hal-hal seperti ini. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengerti have and more bukan sebatas itu, tapi justru yang lebih penting adalah perkara-perkara ilahi. Perkara-perkara kekekalan. Apakah kita juga punya have and more? Punya keinginan yang sesuatu yang namanya mempunyai dan lebih lagi dan lebih lagi. Rasa tidak puas di hal ini. Sadar atau tidak sadar, saudara, bahwa yang namanya have, yang memiliki atau mempunyai, itu ada suatu pola. Anda masih ingat apa yang saya sering ajarkan? Be, do, have. Be, do, have. Anda harus memulainya dari being. Banyak orang kepengen punya having, mempunyai sesuatu dengan cara melakukan sesuatu. Itu sebabnya banyak orang mau mencapai sesuatu yang lebih banyak lagi dengan bekerja lebih banyak lagi pakai kekuatannya sendiri, pakai caranya sendiri. Jangan heran yang sering terjadi frustrasi, yang sering terjadi adalah sakit, yang sering terjadi adalah emosinya menjadi tidak stabil, dan seterusnya. Tapi kalau kita membangun being, bagaimana tentang diri kita, manusianya, maka ketika kita bekerja, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Nah, di situ kita akan melihat having yang dari Tuhan, bahkan blessingnya more and more, lebih dan lebih lagi. Saudara yang dikasihi, kita belajar, saudara, bicara soal pola ini. Ada satu ayat yang Alkitab berkata, Amsal 28 ayat yang ke-20, firman Tuhan bilang, orang yang dapat dipercaya. Anda perlu garis bawahi orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Mau dapat banyak berkat, mesti bisa dipercaya. Inilah menjadi the being, orang yang bisa dipercaya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi saudara, bagaimana saudara punya being, pola ini perlu dibangun dalam hidup saudara dan hidup saya, sehingga have and more itu bisa terjadi dalam diri kita. Saudara siap untuk menerima pelajaran ini, saudara? Nah, saudara, saya akan angkat dari sebuah perumpamaan di Alkitab. Kalau Anda baca Matius 25, pasal itu, saudara, khususnya perikop tentang perumpamaan talenta. Ini menarik, saudara, karena saya ambil tema itu pun dari sini, saudara. Tema hari ini saya angkat dari sana. Saudara, ceritanya Anda sudah tahu, ada orang yang dikasih 1 talenta, ada orang dikasih 2 talenta, ada orang dikasih 5 talenta oleh seorang tuan kepada hambanya. Saudara, kemudian tuan ini pergi, sudah cukup lama, lalu membuat perhitungan, kira-kira begitu. Nah, yang menarik adalah orang yang mendapat 2 talenta dan 5 talenta, segera pergi dan mengerjakan talenta itu, dan berhasil melipat gandakannya jadi 2 kali lipat. Yang 2 jadi 4, yang 5 talenta menjadi 10. Sementara yang 1 talenta disembunyikan, gitu kan? Nah, mari kita melihat ayatnya. Nggak semua ayat saya bacakan, karena waktu, saya akan bacakan beberapa ayat penting yang saya mau angkat buat saudara perhatikan. Di dalam ayat yang ke-16 di sana dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Yang 2 talenta juga sama, saudara ya. Nanti Anda baca. Ia menjalankan uang itu. Artinya apa? Dia kerjakan uang itu, lalu beroleh 5 talenta labanya. Labanya 5 talenta. Nah, saudara, jadi ketika yang 2 talenta dan 5 talenta ini datang mempersembahkan hasilnya kepada
tuannya, maka tuannya berkata begini. Lompat ke ayat 21. Di dalam ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, your doing, hai hambaku yang baik dan setia. It is started from, itu dimulai dari the being, hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu is your doing. Kalau kita baca, saudara, ya, saya ulangi ayat 21. Maka katanya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, katanya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di dalam ayat yang ke-24, saudara, adalah sebuah ayat setelah peristiwa yang 2 talenta, 5 talenta datang, berikan itu kepada Tuhan. Jawabannya sama tadi. Dia bilang bahwa baik benar perbuatanmu, hai hambaku. Sama, baik yang 2 talenta maupun yang 5 talenta. Tuannya berkata demikian. Nah, sekarang giliran datang yang 1 talenta. Kita lompat ke ayat 24. Di dalam ayat ke-24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Dan berkata sama tuannya begini. Dia apa yang dia bilang? Dia bilang gini, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Oh, dia melihat tuannya sebagai manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi dia mempunyai perspektif, sudut pandang, pengenalan yang salah akan tuannya. Nah, kemudian ayat 25 dia bilang apa? Karena itu aku takut. Dan dia ngapain? Bukan dikerjakan, bukan dijalankan seperti yang 2 dan 5 talenta. Orang yang dapat 2 dan 5 talenta. Tapi dia takut dan pergi menyembunyikan talenta itu. Di dalam tanah, dia bilang, nih kepunyaan Tuhan, pulangin. Walaupun dia tidak ambil, tapi dia nggak menghasilkan apa-apa. Nah, saudara, yang menarik adalah kita lihat di cerita berikutnya di dalam ayat yang ke-26 dikatakan begini. Jawab tuannya, katanya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dia padahal kasih 1 talenta, dia nggak ambil loh, dia nggak pakai loh, dia kembalikan loh, saudara. Tapi tuannya bilang gini, kamu hamba yang malas, yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kamu sudah tahu, kira-kira gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan bahwa sebab itu ambil talenta itu daripadanya. Berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Sebab itu ambil talenta daripadanya, berikan kepada yang punya, yang have, yang sudah punya 10. Yang punya dikasih tambahan. Di ayat 29 dikatakan karena setiap orang yang mempunyai, mereka yang have, mereka yang sudah punya apa? Nah, ini yang kita akan pelajari, saudara. Yang have kepadanya akan diberi more, lebih lagi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau Anda punya, you have something in you, Anda menjadi being yang punya sesuatu, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Ingat Amsal 28:20 tadi, bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Masih ingat ayat yang tadi kita baca, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dalam versi New King James dalam bahasa Inggris di ayat 29. Dia bilang begini, for to everyone, setiap orang, who has, yang punya, have, kalau have itu jamak karena ini everyone, setiap orang, maka dia bilang for to everyone who has, more will be given. Akan lebih lagi dia akan ditambahkan, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. Saudara, dari sini saya ambil judul ini, have and more. Saudara mau have and more? Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pola ini yang saya mau ajarkan kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca ayat tadi Matius, ya, kalau Anda lihat di ayat yang tadi perumpamaan tadi, ya. Menurut Anda nih, coba saya mau ajak saudara berpikir sejenak. Menurut Anda, apakah karena si hamba itu dapat 1 talenta, maka sikapnya jadi buruk begitu? Apakah karena itu? Karena dia tahu dia cuma dapat 1 talenta dibandingkan yang lain dapat 2 dan 5, maka sikapnya jadi buruk?
Atau, coba mikir sebentar, nanti Anda yang jawab ya. Atau, karena Tuhan sudah tahu nih orang punya sikap yang buruk, maka dikasih cuma satu. Yang mana? Kita akan pelajari, saudara. Nah, pola yang being ini yang Tuhan mau adalah menjadi seorang pengelola yang setia dan yang bertanggung jawab. Ada satu ayat lagi yang saya mau ajak saudara untuk lihat sebentar, karena saya lagi mau bicara soal apa? Pengelola yang setia. Pengelola yang percaya sama tuannya. Haleluya. Amin, saudara. Mari kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Saudara, segala sesuatunya belum ada. Karena apa? Bagian terakhir ini penting, belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Apa? Belum ada orang untuk mengusahakan itu. Jadi kalau ada semak, timbul tumbuhan, Tuhan kasih hujan, tapi nggak ada orangnya, buat apa? Betul? Jadi saudara, kunci dari ayat 5 ini adalah karena belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, ini yang bicara soal nggak ada orang yang bisa mengelola. Semua yang Tuhan berikan kalau nggak ada yang kelola jadi sia-sia, bukan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata mengelola di dalam kata mengusahakan di dalam Kejadian 2 ayat yang kelima ini itu adalah mengerjakan atau mengelola. Kata mengusahakan itu artinya mengerjakan, mengelola, manager. Kalau dalam bahasa Alkitab atau bahasa kita sebagai orang Kristen, kekristenan, steward, pengelola yang baik, stewardship. Bapak Ibu Saudara, kemampuan mengelola justru saudara akan mempengaruhi kemajuan saudara dan berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima dari Dia. Bahkan kadangkala Tuhan bisa menahan kemajuan dan berkat bagi kita, bagi saudara dan saya, kalau saudara dan saya tidak bisa mengelola. Tadi kan ayatnya bilang begitu, saudara. Tahukah saudara yang dikasihi, orang yang punya 2 talenta dan 5 talenta ini terus bisa malah ditambah 1 lagi kepada yang 10 ini oleh karena dia bisa mengelola. Nah, ada satu kutipan yang saya mau bagikan kepada saudara. Anda bisa lihat di kalender kita juga, saudara ya. Ada di kalender bulan Agustus, yaitu apa? Begini, mengembangkan kemampuan mengelola lebih baik daripada mengharapkan mukjizat. Saudara, Anda banyak orang mengharapkan mujizat dalam hidupnya. Hidup kita tidak dibangun di dalam mujizat, tetapi hidup kita dibangun di atas prinsip, bukan di atas mujizat. Oleh karena itu, kemampuan saudara dan saya dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan menjadi sebuah pola untuk mengelola ini, itu jauh lebih baik daripada mengharapkan mujizat. Ingat baik-baik saudara, saya sangat percaya Tuhan tidak akan pernah bisa mempercayakan saudara dan saya lebih banyak kalau saudara dan saya tidak bisa mengelola. Mau belajar untuk menjadi seorang yang bisa mengelola? Mengelola seperti yang the being yang Tuhan mau. Haleluya. Ingat saudara, dalam Mazmur 1 ayat 1-3, saya nggak akan berikan ayatnya ini kepada saudara untuk ditayangkan. Tapi Anda ingat bukan? Mereka yang tidak menjalankan nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di antara pencemooh, tapi yang kesukaan dalam merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai dan seterusnya. Betul ya? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita bukan cuma melihat apa saja yang diperbuat. Lihat ayat sebelumnya bicara soal being. Haleluya. Ada amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya begini. Kemampuan saudara dan saya mengelola, perhatikan baik-baik. Kemampuan saudara dan saya dalam mengelola selalu menarik perhatian sumber-sumber. Haleluya. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin stewardship attracts resources. Kalau Anda bisa mengelola, akan menarik sumber-sumber yang Anda perlukan. Saya sangat percaya ini. Saya sangat percaya ini. Artinya begini, sumber-sumber yang dibutuhkan buat orang percaya, buat gereja Tuhan, saya percaya sudah tersedia. Sudah tersedia, saudara. Apakah itu keahlian, apakah itu orang, apakah itu uang, dan sebagainya. Saya yakin sudah tersedia. Tapi di mana dia berada? Bersembunyi. Ingat nggak saudara, saya pernah khotbah kalau nggak salah.
Ya saudara, harta yang tersembunyi. Yes. Saudara, itu sebabnya saudara seringkali dia tersembunyi. Dan dia akan mulai muncul sumber itu. Baru mulai muncul kalau ketemu ada orang-orang yang bisa mengelola. Makanya kemampuan mengelola saudara dan saya menarik perhatian sumber-sumber ini. Haleluya. Amin saudara. Berapa banyak Anda yang kepengen punya rumah besar? Semua orang mungkin kalau ditanya mau rumah besar, mau. Jangankan ngomong rumah besar. Bisa nggak kita ngurus kerapian dan kebersihan kamar tidur kita sendiri? Lah, kalau kamar tidur kita sendiri kita nggak beresin, kita nggak rapiin, kita nggak bersih, boro-boro rumah gede, bisa kacau balau, saudara. Nah, saudara, makanya kita nggak bisa punya sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih lagi, get more, kalau kita nggak punya have sesuatu dalam diri kita. But if we have dalam diri kita and get more lagi lebih. Siap untuk menerima lebih? Siap? Haleluya. Nah, apa saja yang hari ini saya mau ajarkan supaya saudara bisa punya sesuatu. Being saudara yang perlu dibangun, saya akan masuk kepada 3 poin saja buat saudara hari ini. Dan saya berharap apa yang saya ajarkan ini melihat bahwa polanya seperti ini diambil dari perumpamaan 1, 2, dan 5 talenta atau perumpamaan talenta. Ya. Yang pertama saudara, the being yang Anda perlu bangun sebagai orang yang bisa dipercaya. Ayat pembukaan tadi saya bilang Amsal 28-20. Orang yang bisa dipercaya atau dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Nah, untuk bisa dapat dipercaya, number 1, Anda harus menjadi orang yang percaya kepada pribadi Tuhan. Bicara soal iman. Bagaimana saya bisa percaya sama seseorang kalau orang itu nggak percaya sama saya? Orang yang dapat dipercaya dalam konteksnya Tuhan tadi bicara Amsal 28, ya dia dapat banyak berkat. Bagaimana saudara bisa dipercaya kalau Anda nggak percaya sama kita? Sama Tuhannya sendiri. Nah saudara, nomor 1, Anda harus percaya pada pribadi Tuhan. Bukankah saudara yang mendapat 2 talenta dan 5 talenta tidak mempertanyakan Tuannya? Haleluya. Sementara yang satu melihat tuannya salah, makanya dia nggak percaya, saudara. Sadarkah saudara, saya katakan bahwa Anda dan saya boleh bertanya sama Tuhan, tapi jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Kalau Anda mempertanyakan Tuhan, artinya Anda ragu sama Dia. Adakah Anda beriman sama Dia? Apakah Anda sungguh percaya sama Dia? Kalau Anda diberikan tugas, Anda percaya kepada Dia. Kalau Anda diberikan kepada sesuatu, Anda punya iman kepada Dia. Ini penting, saudara. Pribadi Tuhan dalam diri saudara harus menjadi sentral. Kalau Anda mau menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau Anda mau bisa menjadi seorang pengelola yang bisa dipercaya, yang bisa ditambahkan lebih lagi kepada kita. Saya teringat, saudara, kalau seorang karyawan bekerja di kantor, kalau Anda lihat, saudara, kalau Anda juga seorang bos, Anda akan lihat. Bagaimana kalau harus seorang karyawan, kalau dikasih kerjaan selesai, si A, si B dikasih kerjaan yang sama, nggak selesai. Tentu si bos akan cari yang si A. Makin lagi dikasih kerjaan, makanya jangan heran pangkatnya naik, fasilitasnya juga bertambah. Betul nggak? Hal yang sama, saudara. Mari kita mau belajar menjadi pribadi yang percaya kepada pribadi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 6, tentang bicara soal percaya ini. Yohanes 6, 28-29. Murid-murid berkata kepadanya, orang-orang bertanya kepada dia, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? What should we do? Apa yang harus kita berbuat? Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Bagus gak? Bagus. Melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Bagus dong, mengerjakan itu dong. Kita berpikir nih, Tuhan akan jawab, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu. Bagi Tuhan, pekerjaan itu datang yang kedua. The doing after the being. Nah, makanya lalu dia lanjut di dalam ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka. Ini pekerjaan yang dikehendaki Allah. Perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ternyata pekerjaan yang Tuhan mau adalah percaya kepada Dia. Berarti percaya aktif. Berarti percaya tidak pasif. Saudara, kita bukan cuma beriman, percaya, konsep, ngerti, paham. Tidak. Tapi yang namanya beriman berarti percaya aktif. Amin. Makanya dia berkata pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah itu apa? Percaya. Apakah Anda percaya? Nah, pertanyaannya, beriman itu percaya itu apa sih sebenarnya?
Simple, saya akan coba bagikan kepada saudara. Yang namanya percaya, yang namanya beriman kepada saudara, pada Tuhan, pribadi Tuhan. Artinya apa? Anda taat. Loh, nggak mungkin lah ya kita bilang percaya sama Tuhan, tapi kita nggak taat sama perintahnya. Nggak mungkin lah ya kita bilang percaya sama Tuhan, kalau kita nggak taat sama aturan-aturannya. Nggak taat sama firman-Nya. Salah satu indikasi seseorang percaya kepada Tuhan adalah dia taat sama firman-Nya. Dia taat sama peraturannya. Dia taat sama instruksinya. Itu sebabnya saya pernah khotbahkan juga, bukan? Why obedience? Kenapa saudara dan saya perlu taat? Murid-murid waktu Tuhan suruh dia ke seberang, saudara kamu ke seberang dulu deh. Karena dia mau berdoa, pergi ke seberang. Nyusurin pantai terus, ayo ke sana. Lalu saudara murid-murid taat, percaya. Mereka lakukan kok apa yang Tuhan suruh. Mereka nggak memperdebatkan, nggak mereka tanya, bukankah yang 2 talenta dan 5 talenta yang diberikan oleh Tuhan 2 talenta, 5 talenta ini tidak mempertanyakan Tuhan, tidak bertanya, taat langsung dia kerjakan. Adakah saudara punya ketaatan? Salah satu indikator kalau seorang percaya adalah dia taat. Hal berikutnya orang yang percaya, saya percaya adalah bukan cuma taat, tapi dia bertindak. Take action. Bukankah ada yang berkata, Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, iman itu perlu ada kelanjutan. Kelanjutannya apa? Bertindak. Ambil tindakan sesuai dengan iman. Bukannya cuma bertindak ngasal, bukannya cuma perbuatannya doang, tidak. Tapi perbuatan yang dilakukan atas dasar imannya. Orang nggak bisa cuma bilang beriman, tapi tidak berbuat dengan dasar imannya. Kalau Anda percaya, Anda berbuat. Yang setuju katakan amin. Yes. Itu sebabnya kalau Anda percaya kepada pribadi Tuhan, Anda melakukan tindakan. Makanya Abraham disebut bapa orang beriman karena dia mengambil tindakan, mengambil langkah imannya. Sesuai dengan apa yang dia percaya. Pada hari ini saudara percaya bukan cuma sekedar percaya. Saya melihat yang pribadi yang dapat 2 talenta dan 5 talenta ini, mereka bukan cuma taat tapi mereka bertindak. Karakteristik yang berikutnya bagi orang yang percaya adalah dia bukan cuma taat, dia bukan cuma bertindak, tetapi dia sepenuh hati mengerjakannya, sungguh-sungguh. Kalau saya membaca cerita tentang talenta ini, yang mendapat 2 talenta, yang mendapat 5 talenta ini, mereka sungguh-sungguh. Katakan amin. Coba bilang sungguh-sungguh. Yes, Anda dan saya perlu sungguh-sungguh. Perlu yang namanya sepenuh hati. Nah, itulah sebabnya kenapa hari ini, kalau Anda mau menjadi being yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk bisa mendapat banyak berkat, ya, have and more. Haleluya. Mau have and more, Anda harus percaya pada pribadi Tuhan, beriman kepada Dia. Dengan 3 ciri tadi, taat, bertindak, sungguh-sungguh. Taat, bertindak, sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Kita akan melihat yang kedua, saudara. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi seorang pengelola yang baik, pengelola yang dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua adalah Anda harus setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan dan pekerjaannya dan pelayanannya. Makanya Tuhan berkata, baik benar perbuatanmu hai hambaku yang baik dan yang setia. Kesetiaan, Tuhan gak bilang begini, baik benar perbuatanmu hai hambaku yang baik dan sukses. Ukuran Tuhan yang membuat orang itu bisa dihargai oleh Tuhan adalah dia setia dengan apa yang dia kerjakan. Dia setia sampai tuntas apa yang dia kerjakan. Baik benar perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Coba bilang setia. Nah, ada satu ayat yang saya mau ajak saudara untuk lihat di dalam soal kesetiaan ini. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Lukas 16 ayat 10-13, saya bacakan firman Tuhan ini. Di dalam ayat 10 firman Tuhan bilang begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka dia katakan ia juga setia, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kalau setia dalam perkara kecil, dia setia dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar
dalam perkara-perkara kecil, iya, tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi segala sesuatu dimulai dari yang kecil. Setia dalam hal yang kecil, baru ada yang besar. Ayat yang ke-11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, ini bicara soal kalau nggak setia sama duit. Nggak bisa dipercaya soal duit, kira-kira gitu. Ya, nggak setia dengan mengelola uang yang Tuhan percayakan. Misalnya diboroskan, dihabisi seenaknya. Nah, itu tidak setia kepada mamon yang tidak jujur. Siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya aset yang tidak akan pernah dimakan karat dan tidak akan dimakan ngengat, yang kekal. Bagaimana Tuhan bisa berikan kalau soal duit aja nggak bisa kelola? Ini bicara soal pola. Anda mau mendapatkan having more, mendapat yang lebih lagi dari Tuhan, ya harus bisa mengelola. Soal duit itu penting, saudara. Nah, ini kita akan bicara nanti di konteks yang lain ya, dalam topik yang lain. Di dalam ayat berikutnya, saudara, di dalam ayat ke-12, dalam Lukas 16 ini dikatakan, jikalau kamu tidak setia. Nah, perhatikan baik-baik ayat 12. Saya mau bicara sedikit di sini, penting. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Jadi kalau kita menjadi seorang manajer, kita mengelola harta orang lain. Kita kerja sama orang lain. Kalau kita nggak setia di dalam mengembangkan harta orang lain, dalam mengelola harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bagaimana engkau bisa dapatkan harta, bisa diberkati kalau kamu sendiri nggak mau bisa mengelola apa yang dikerjakan, apa yang dipercayakan kepada kita sebagai manajer di perusahaan orang yang kita bekerja. Itu sebabnya peringatan penting buat saudara yang bekerja, yang di kantor. Ingat baik-baik, Anda kalau bekerja sebagai seorang karyawan, Anda harus belajar untuk setia mengelola dengan baik perusahaan Anda punya aset, perusahaan Anda punya usaha, Anda mesti menjadi seorang yang karyawan yang betul-betul bisa mengerjakannya dengan baik, setia, mengelola dengan baik. Nah, ayat 12 ini pun bisa saya bawa konteks dalam pelayanan di gereja. Bagaimana saudara bisa dikasih pelayanan sendiri sama Tuhan? Kalau di dalam pelayanan yang sekarang di mana Anda berada di bawah seseorang, Anda nggak mau kelola dengan setia. Anda nggak akan diberikan pelayanan sendiri sama Tuhan. Anda nggak akan diberikan, maksudnya pelayanan sendiri adalah pelayanan di mana Anda bisa melakukannya sendiri. Dengan otoritas yang lebih lagi yang engkau bisa lakukan. Halo, amin saudara. Saya percaya saudara, itu sebabnya Tuhan juga akan memberikan pelayanan Anda, bidang yang baru, hal yang baru yang Anda bisa kerjakan. Kenapa? Karena Anda setia dalam mengerjakan pelayanan yang ada. Ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Dua Tuhan, nggak bisa. Makanya jangan coba-coba bekerja, melayani, ada dua fokus. Tuhan yang berbeda, orang yang berbeda. Makanya kenapa Anda punya rumah? Hoicia, ingat itu saudara, return home. Harus punya di rumah, rumahmu. Bukan ada dua kaki, dua rumah. Nggak bisa saudara. It's only one house. Nggak bisa punya dua Tuhan. Karena jika demikian ia membenci yang seorang, mengasihi yang lain. Atau akan setia kepada seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam konteks ini Tuhan berkata, engkau tidak bisa ada dua kaki, Tuhan dan Mammon. Pada hari ini saudara yang dikasih Tuhan, belajar setia. Saya percaya begini, orang yang menyia-nyiakan hal yang kecil, saya ulangi, orang yang menyia-nyiakan hal yang kecil, dia pasti akan menyia-nyiakan yang besar. Kalau dia sepelekan yang kecil, yang besar dia akan sepelekan. Belajar setia dalam yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Katakan amin. Nah, kalau begitu setia itu seperti apa sih? Setia itu sebenarnya begini, kalau kita lihat dalam cerita dari perumpamaan talenta ini. Setia itu adalah artinya bertanggung jawab. Orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi, kalau Anda bilang saya setia tapi nggak bertanggung jawab, nggak benar saudara. Orang yang setia akan diperlihatkan dalam kehidupannya, dalam bekerjanya, ada polanya. Dia akan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Orang setia adalah orang yang bertanggung jawab. Saya percaya juga orang yang setia adalah orang yang tekun. Orang yang tekun itu artinya apa? Ya setia. Orang yang tekun itu apa artinya? Dia kerjakan walaupun itu berulang-ulang selama waktu yang cukup lama, diulang lagi. Setekun.
Makanya saudara, salah satu kunci Anda bisa mengalami kemajuan dalam hidup ini, pertumbuhan dalam hidup ini, tekun. Tekun dalam doa, tekun dalam membaca firman, tekun dalam perenungan, tekun dalam pelayanan. Itu akan menolong saudara untuk mengalami kemajuan. Kalau Anda punya kesetiaan ini, you have it, you get more. You have it, you get more. Kalau Anda punya, Anda akan dapat lebih. Anda punya, Anda akan dapat lebih. Tekun. Setia artinya bertanggung jawab, setia artinya tekun. Setia juga artinya komitmen. Anda punya komitmen. Komitmen itu ditentukan bukan pada waktu Anda punya waktu dan bisa. Komitmen justru ditentukan ketika ada tantangan, ada masalah. Di situ apakah Anda punya komitmen? Pernikahan adalah komitmen. Pernikahan adalah komitmen. Makanya janji nikah adalah apakah kau mengasihi A ke B gitu ya. Dalam janji nikah gitu kan, masih ingat gak saudara? Ya kan? Apakah Rudy engkau akan menerima Nancy menjadi istrimu? Begitu kira-kira. Baik waktu susah, baik waktu senang, baik waktu kaya, baik waktu miskin. Kan begitu. Maka Rudy menjawab, ya saya bersedia. Gitu kan? Sebaliknya Nancy ditanya, mau gak sama Rudy? Kayak gitu juga. Kenapa pertanyaannya begitu? It's about commitment. It's about covenant. It's about ikat janji. Ikat janji itu adalah komit. Makanya Tuhan pernah berkata begini. Sekalipun engkau tidak setia, aku tetap komit setia sama kamu. Betul? Nah, saudara, yang namanya setia adalah komitmen. Mau tahu seseorang punya kesetiaan nggak? Lihat dia punya komitmen nggak? Lihat dia bertanggung jawab nggak? Lihat dia tekun apa enggak? Nah, itu baru ketahuan dia itu setia. Kalau Anda mau lihat lagi yang berikutnya, dia setia atau enggak? Lihat, apakah dia punya dua tuan? Apakah dia punya dua tuan? Kalau dia sudah punya dua tuan, nggak ada kesetiaan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara akan ada waktunya nanti saya akan membahas juga sedikit mengenai fathering. Bahwa yang namanya fathering, you have not many fathers, engkau tidak mempunyai banyak bapak, cuma satu. Betul nggak saudara? Bahaya loh saudara kalau saudara bilang, saya bapak saya banyak, waduh cilaka loh saudara. Saudara berarti ibunya berapa banyak tuh saudara. Kita punya bapak cuma satu, betul gak saudara ya? Nah bapak ibu saudara, satu tuan. Dalam bekerja, satu majikan. Itu yang namanya setia. Katakan amin, haleluya. Saudara, itu adalah yang kedua. Jadi the being, seorang pengelola. Yang pertama dia harus percaya kepada pribadi Tuhan. Amen, Anda percaya kepada Tuhan, pribadi Tuhan, you believe, you trust, you have a faith, dan Anda punya iman berarti Anda taat, Anda bertindak, betul ya saudara ya? Nah itu penting sekali saudara, itu yang namanya iman, ya. Dan yang kedua tadi saya berkata Anda setia. Nah yang ketiga saya mau sampaikan kepada saudara, kalau Anda mempunyai being sebagai pengelola yang bisa dipercaya dan akan menerima lebih lagi dari Tuhan, it's about a pattern, maka Anda harus punya motif. Pelayanan saudara, motif melayani saudara dan saya adalah untuk Tuhan sepenuhnya. Saudara, kalau Anda baca ceritanya tadi, ya, kita simak ceritanya tadi tentang orang yang dapat 2 talenta dan 5 talenta. Ketika yang 2 talenta jadi 4, dia tidak kasih 3 loh. Yang satu disembunyikan buat dirinya, enggak. Dia nggak bilang yang 5 dia kasih 4 tuh, dia ambil 1. Walaupun waktu jadi 4 kan udah jadi lebih baik toh. 5 jadi 9 kan lumayan kan ada hasilnya. 1 diambil gitu. Ya kan? Gitu loh saudara. Bisa juga yang 2 jadi 3 kan lumayan 1. Ya 50% loh saudara. Kalau 2 jadi 1 kan 3, 1 nambah 1 50% loh. Bisnis di mana 50%? Betul nggak saudara? Loh masih untung lah, ya udah. Istilahnya ngambil sedikit, kutip sedikit gitu loh, masuk kantong. Enggak, dia yang 2, 4, jadi 4 dikasih sepenuhnya. Yang 5 jadi 10 dikasih sepenuhnya. Wow, artinya apa? Motif itu penting. Apa motif saudara? Apa motif saya ketika melayani? Ketika melayani Tuhan, ketika dalam hidup ini, itu sangat penting. Motif kita sepenuhnya adalah untuk Tuhan. Bahkan bekerja, bahkan berbisnis, motif kita adalah untuk Dia. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara, hamba yang percaya, yang setia ini,
bekerjanya maksimal, habis-habisan. Makanya 2 jadi 4, 5 jadi 10 kan? Itu kerja habis-habisan. Tapi semuanya diserahin sama Tuhan. Efesus berkata begini, yuk kita lihat apa yang Rasul Paulus sudah katakan. Dalam Efesus pasal 6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan saudara. Ayat yang terkenal buat orang yang ada di marketplace, buat orang yang ada bekerja di dalam dunia kerja, dunia bisnis. Ya. Efesus 6 ayat ke-5 firman Tuhan bilang begini. Hai hamba-hamba, ini bicara soal mereka yang kerja di dunia kerja, di marketplace. Hai hamba-hamba, atau karyawan-karyawan kalau sekarang, ya. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi menaati bos itu seperti menaati Kristus. Karena kita adalah hamba Tuhan. Dan waktu kita bekerja, kita posisinya adalah hamba Tuhan. Taat kepada Kristus. Waktu bekerja di dunia ini. Jangan hanya, ayat yang ke-6, di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Kalau bahasanya di zaman dulu waktu saya masih kerja ya, adalah ABS, asal Bapak senang gitu. Ya yang penting absen, datang, dia lihat saya ada kerja, udah gitu. Nah, dia bilang jangan hanya di hadapan mereka. Kalau bosnya nggak ada aja, kita senang pesta gitu. Enggak, dia bilang jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Di ayat yang ke-7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan. Jadi di dalam ayat 7 dibilang dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi gini, bukan melayani manusia. Jadi gini, waktu bekerja, bekerjalah seperti Anda melayani Tuhan. Bosmu itu Tuhan. Bukan kepada manusia. Jadi Anda kerjanya benar gitu. Motifnya untuk Tuhan. Walaupun kerja motifnya untuk Tuhan. Waktu kita bisnis motifnya untuk Tuhan. Apalagi kalau kita pelayanan. Amin. Ayat yang ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ingat, berkatmu yang tak terbatas, unlimited blessing, more and more and more and more, lebih lagi dan lebih banyak lagi, itu bukan dari bosmu. Ada takarannya dari bos. Gaji, fasilitas, ya segitu. Tapi ada blessing beyond that, ada berkat melampaui itu datangnya dari Tuhan. Nah kalau saya ngomong berkat, jangan pikirannya ini. Jangan pikirannya ini. Berapa banyak orang saudara duitnya banyak, nggak happy, nggak damai sejahtera, sakit-sakitan, stres, rumah tangga berantakan, nggak sedikit toh. Saudara mungkin pekerjaan kita, gaji kita nggak seberapa, tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu berkat yang kadang-kadang saudara diabaikan oleh orang dunia ini karena nggak bisa diukur sama duit. Kalau orang yang semua ukurannya duit, damai sejahtera diukur duit, nggak nyampe, nggak nyambung karena dua hal yang berbeda, nggak bisa dibandingkan. Anda akan terima damai sejahtera, Anda akan terima sukacita, Anda akan terima kasih Tuhan, Anda akan melihat keluarga Anda harmonis. That's the blessing from God. When you have, kalau Anda punya kesetiaan, Anda punya ketaatan, Anda percaya sama Tuhan, maka blessing upon blessing Tuhan akan berikan kepada saudara. Bisa katakan amin. Nah, motif untuk Tuhan ini artinya apa? Motif untuk Tuhan ini artinya kalau kita bekerja, kita melayani jujur. Nggak ngambil untuk kepentingan pribadi. Nggak ada kepentingan pribadi. Nggak ada motif untuk memperkaya diri. Nggak ada motif untuk buat diri kita. Kalau motif untuk Tuhan, ya kita kerja sepenuhnya untuk Tuhan. Percayalah, blessing dari Tuhan itu unlimited. Dia sanggup mengerjakan melampaui apa yang Anda doakan dan apa yang Anda pikirkan. Seperti kuasa yang bekerja dalam diri Anda. Itu yang Paulus katakan. Jadi saudara bekerja dimanapun, melayani apapun, jangan melihat monetary. Jangan hanya melihat
duitnya tok. Tapi Anda harus melihat damai sejahtera, sukacita, berkat yang dari Tuhan yang tidak terukur dengan uang. Semua nggak bisa diukur sama duit, saudara. Di era-era, di masa-masa seperti sekarang ini, saudara. Tahukah saudara, uang tidak menolong saudara. Tidak bisa menolong kita. Mau apa sekarang? Sebenarnya kalau ada orang yang punya duit, dia bisa jalan-jalan, dia bisa traveling, tapi bisa nggak sekarang? Nggak bisa. Money cannot help you. Ada hal-hal di mana memang kita perlu dengan uang, tapi tidak bisa menolong saudara. Amen. Nah, motif untuk Tuhan artinya tidak ada kepentingan diri sendiri, jujur. Dan saya percaya orang yang motifnya untuk Tuhan karena dasarnya dia mengasihi Tuhan. Saudara, karena dia kenal Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apakah Anda mengasihi dia? Saya percaya orang yang mengasihi dia, the being-nya dari dalam dia punya kasih akan Tuhan. Dia akan kerja, dia akan lakukan hanya untuk Tuhan. It is because of God. Dan orang yang punya motif untuk Tuhan, artinya orang ini tulus. Dia kerja tulus apa adanya, this is for God. Apapun yang dikerjakan, mau sekecil apapun dia kerjakan untuk Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau Anda mempunyai, yang Tuhan katakan orang yang bisa dipercaya, Anda mempunyai. Sebagai pengelola yang baik, pengelola yang setia, pengelola yang percaya kepada Tuhannya, pengelola yang punya motif untuk Tuhan sepenuhnya, maka you will get more. Dan getting more ini kadang-kadang tidak bisa diukur dengan ini. Ada banyak hal, saudara, yang Tuhan akan bisa memberikan pengertian. Saudara tahukah, saudara, ketika Anda mulai mengerti tentang kehidupan ini, Anda akan menjalani hidup ini lebih rileks. Anda akan menjalani hidup ini lebih bijak. Dan itu hanya bisa didapat oleh karena datang dari Tuhan. Pengertian itu dari Dia. Bisa katakan amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo bangun pola. Menjadi pengelola yang baik, bertanggung jawab, yang setia, percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami. Bagaimana kami membangun pola untuk menjadi seorang pengelola. Karena Engkau akan mempercayakan lebih banyak kepada kami ketika kami bisa dipercaya. Karena kami percaya kemampuan kami mengelola jauh lebih penting, jauh lebih baik daripada mujizat yang kami harapkan daripadamu. Kemampuan kami mengelola Tuhan akan menarik perhatian dari sumber-sumber yang hari-hari ini mungkin belum kami lihat, seolah tersembunyi, akan muncul dengan sendirinya. Berkati umat-Mu Tuhan hari ini dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Aku percaya ini waktunya jemaat-Mu mengalami kelimpahan dengan pola yang berasal daripadamu. Kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu untuk mempunyai dan lebih lagi menerima daripadamu. Hamba-Mu boleh selesai. Bagian-Mu meteraikan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin.